Semua orang punya masalah, orang lain juga sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Bahwa kamu itu nggak spesial. Tujuan hidup itu bukan menghilangkan masalah, tapi memilih masalah. Hai, kembali lagi di channel ini. Aku Adra Zahara. Aku adalah seseorang yang sedang dalam berproses dan mengembangkan diri lewat buku-buku yang kubaca. Tentang hidup, cara berpikir, dan tentang cara bagaimana bertumbuh pelan-pelan. Di channel ini, aku ingin berbagi apa yang aku pelajari, bukan untuk menggurui, tapi untuk bisa tumbuh bersama. Ada satu fase dalam hidup di mana kita tetap bangun pagi, tetap berangkat kerja, tetap menjalani hari seperti biasa, tapi di dalam kepala rasanya tuh penuh banget. Bukan karena satu masalah besar, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang semuanya kita anggap penting. Kayak omongan orang, ekspektasi keluarga terhadap diri kita, standar hidup di media sosial, dan tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Di titik itu, kita bukan butuh motivasi yang tinggi-tinggi, kita cuma butuh satu hal, yaitu kelegaan. Dan di buku Seni Bersikap Bodo Amat atau versi aslinya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson, Zara menemukan sudut pandang yang bukan mengajak kita jadi orang yang cuek, tapi mengajak kita jadi lebih jujur pada diri sendiri, tentang apa yang layak diperjuangkan dan apa yang boleh dilepaskan. Oh ya, sebelumnya siapa sih Mark Manson? Mark Manson bukan motivator yang suka teriak-teriak, bukan juga orang yang bilang, kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Justru malah sebaliknya. Dia ini seorang penulis dan blogger yang dulunya juga sering ngerasa gagal, bingung, dan nggak tahu arah hidupnya kemana. Lewat tulisannya, Mark Manson sering ngebahas tentang kegagalan, rasa sakit, ketidakpastian hidup, dan kenyataan pahit yang sering kita hindari. Buku ini populer banget karena dia berani bilang satu hal penting, yaitu hidup itu nggak selalu bahagia dan itu nggak apa-apa. Bersikap bodo amat itu bukan berarti jadi orang jahat, nggak peduli sama siapapun, atau hidup semaunya tanpa rasa tanggung jawab. Justru itu malah sebaliknya. Bersikap bodo amat artinya kita memilih dengan sadar hal apa yang layak kita pedulikan dan apa yang sebaliknya kita lepaskan. Karena faktanya, kita nggak punya energi buat peduli ke semuanya. Kalau semua dipikirkan, yang ada kita capek sendiri. Di buku ini, Mark Manson juga bilang bahwa kamu itu nggak spesial. Awalnya terdengar agak menyakitkan, tapi sebenarnya ini kabar baik. Kenapa? Karena selama ini kita sering tertekan oleh pikiran sendiri. Seperti, aku harus sukses, aku harus berbeda, aku harus menjadi yang luar biasa. Padahal, kita boleh kok jadi orang biasa yang masih banyak belajar. Kamu gak harus sempurna, gak harus selalu kuat, dan gak harus selalu tahu arah hidupmu. Justru saat kita menerima itu, hidup jadi lebih ringan. Tujuan hidup itu bukan menghilangkan masalah, tapi memilih masalah mana yang layak diperjuangkan. Semua orang punya masalah, bedanya bagaimana cara kita menanggapinya. Orang miskin punya masalah, orang kaya juga punya masalah, orang jomblo punya masalah, yang udah nikah pun mereka juga punya masalah. Jadi pertanyaannya bukan gimana caranya hidup tanpa masalah, tapi masalah apa yang mau dihadapi. Capek kerja, atau capek nggak punya kerja. Capek belajar, atau capek karena hidup stagnan. Kita selalu memilih capeknya sendiri. Di dunia yang isinya penuh kata healing, buku ini datang dengan sudut pandang yang berbeda. Mark Manson bilang, rasa sakit bagian dari proses hidup. Tanpa rasa sakit, kita nggak belajar,
kita nggak tumbuh, kita nggak berubah. Setiap luka, setiap kegagalan, itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu hidup. Dan semakin kita lari dari rasa sakit, justru semakin lama kita terjebak di situ. Salah satu stres terbesar adalah terlalu peduli sama penilaian orang lain. Takut dibilang gagal, takut dibilang aneh, takut gak sesuai ekspektasi mereka. Padahal, orang lain juga sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Mereka nggak peduli dengan apa yang kita lakukan. Buku Seni Bersikap Bodo Amat ngajarin satu hal penting, yaitu hidup itu sederhana. Kita aja yang sering bikin ribet. Kita nggak harus selalu peduli ke semuanya, nggak harus menang di semua hal, nggak harus selalu kelihatan baik-baik saja. Pilih hal yang benar-benar penting buatmu. Sisanya boleh kamu lepas dan tinggalkan. Karena bersikap bodo amat bukan soal nggak peduli, tapi soal peduli dengan bijak. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kira-kira buku apa lagi ya yang mau dibahas? Sampai jumpa di video selanjutnya.